perbandingan itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah positive degree. Nah, positive degree ini maksudnya adalah untuk membandingkan hal yang mempunyai posisi yang sama. Ya, misalkan Fatia sama tingginya dengan Anggi ya, ini misal aja. Fatia is as tall as Anggi. Jadi yang dipakai adalah as titik-titik as. Nah, di situ as di tengah-tengahnya diisi dengan kata sifat. Kemudian bentuk yang kedua adalah komparatif. Komparatif artinya perbandingan, membandingkan antara dua hal tapi satunya atau lebih dari yang satunya. Misalkan, jadi kita mulai dengan satu suku kata dulu ya. Maksud satu suku kata adalah satu kali baca. Misalnya tall, itu satu kali. Kemudian contohnya kita langsung ke contoh yang sama. Fatia, yes. Karena lebih dari, jadi ditambahkan er. Taller than Anggi. Nah, kemudian untuk yang dua suku kata, untuk dua suku kata ini perlu diperhatikan. Jadi common use-nya itu mereka memakai dua, jadi bisa ditambah er, than, atau yang pakai more. Nah, contoh katanya adalah friendly, friendly artinya ramah. Dua kali baca ya, friendly. Jadi Fatia lebih ramah dari Anggi. Fatia is more friendly than Anggi. Boleh juga dipakai friendlier karena tadi bisa dua-duanya oke. Tapi itu untuk yang ini aja khusus ya. Nah, sekarang untuk yang dua suku kata atau lebih, saja ambil kata mahal. Mahal itu bahasa Inggrisnya expensive, maka suku katanya ada expensive. Ada 3. Misalkan tasnya Fatia lebih mahal dari tasnya Anggi. Ini misalnya. Expensive than Anggi's bag. Nah, ini. Sekarang bentuk kalimat perbandingan yang ketiga adalah perbandingan yang paling, superlatif. Tingkatannya paling atas, paling tinggi itu ya. Untuk yang satu suku kata, misalkan kalimatnya Fatia Fatia itu paling tinggi dari semuanya gitu. Jadi kalimatnya menjadi Fatia is the tallest of all. Nah, jadi yang kadang banyak yang bingung itu nyambung keduanya dipakai, misalnya more friendlier. Padahal hanya satu aja, bisa more friendly atau friendlier aja. Tapi karena tadi ketentuan yang 2 tadi boleh aja ya. Maksudnya yang satu suku kata atau yang lebih dari 2 suku kata. Jadi the tallest bukan the most tallest. Nah, itu namanya kurang tepat ya. Nah, sekarang yang 2 suku kata. Fatia adalah orang yang paling ramah dari semua anak. Misalkan Fatia is the most friendly of all atau among all, sama ya. Sekarang yang 2 suku kata atau lebih. Yang 2 suku kata atau lebih, Fatia's bag. Tasnya Fatia paling mahal dari semua tas itu ya. Fatia's bag is the most expensive bag of all. Nah, begitu. Nah, itu yang saya jelaskan secara ringkasnya. Sekarang ada 5 kata yang tidak berpengaruh untuk ketentuan ini.
Ya, misalnya ada kata good, ada kata bad, ada kata little, ada kata much, dan kata far. Oke. Sekarang untuk kata good. Good itu kan baik ya. Kalau lebih baik, maka dia bukan gooder, tapi nanti jadi better ya. Kemudian kalau paling baik berarti the best. Kalau gooder itu tidak tepat tadi karena dia nggak berpengaruh sama peraturan yang tadi. Kalau bad itu menjadi bukan better tapi worse ya. Nih pakai e. Kemudian paling buruknya pakai t. The worst. Nih. Ini ada di video kemarin udah ada sih. Kemudian less paling lebih kecil, bukan littler, salah ya. Tapi menjadi less, kemudian less, kemudian yang paling kecil adalah the least. Nah, kemudian ada much, bukan mature. Kalau ini tambah R. No, it's not. Tapi more, kemudian the most. Dan terakhir far, bukan farther karena lebih jauh bukan, tapi further. Kemudian yang paling jauh furthest. Nah ini ya yang harus diingat baik-baik. Kita silang dulu supaya nggak salah nih. Ini salah. Ini juga kurang tepat. Ini juga belum tepat. Juga salah. Ini juga bukan ya. Farad itu salah. Oke, Ustazah SS dulu untuk mengirim di grup kesimpulannya. Ya. Selanjutnya, untuk ini sudah sampai sini untuk degree of comparison. Silakan acungkan jempolnya. Sudah paham? Iya, terima kasih Gasani. Iya, Akina, Gita, oke, alhamdulillah sudah paham. Yang lain? Iya. Iya, Atifa, Fatihah. Oke. Nah, sudah itu. Selanjutnya. Nah. Materi selanjutnya, tunggu. Ustazah mau ngambil nilai untuk yang BDR ya. Silakan dijawab di chat box. Ustazah kasih soal bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa gitu. Kalimatnya adalah Andre lebih muda dari Ardi. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Silakan diketik. Andre lebih muda dari Ardi. Bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa? Silakan diketik di chat box. Andre lebih muda dari Ardi. Bisa aja ngambil nilai ya. Oke, Andre ada ya, ada Sisi, oke, ada Maida, siapa lagi nak? Ada Naila, oke, iya, Laili Hasna, Nabila, oke, berapa orang nih? 12 ya, yang belum siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7.
Sisa 5 lagi. Ayo, yang belum. Kecuali yang sudah ada. Oke, ada Gasani. Ini buat nilai latihannya juga ya namanya. Saja foto dulu yang sudah menjawab. Ya. Oke, hampir semua gitu yang betul, tapi ada yang masih belum dan masih ragu-ragu. Jadi jawabannya adalah yang kata saja tadi ada yang double. Andri is younger than Ardi. Jadi karena young itu satu suku kata, jadi nggak pakai more ya. Jadi harus younger than Ardi. Oke, terima kasih. Sudah ya, berarti materi ini. Sekarang Ustazah memberikan materi tentang past continuous ya. Mohon disimak baik-baik. Past karena ini adalah sudah pernah belajar karena ini gabungan dua buah tenses ya. Ada past tense dan juga continuous tense. Bedanya mana? Nah, ini langsung kita contoh kalimat supaya lebih paham. Seperti yang saya ungkapkan di video, ada dua kejadian yang terjadi bersamaan, beimbang ya, bersama-sama, tapi dia waktunya lampau. Misalkan nih, kemarin pada jam 9 pagi, Nina sedang memasak saat siapa ini namanya? Saat Atifah datang. Jadi ceritanya Atifah sedang bertamu ke rumah Nina. Nina sedang memasak saat Atifah datang. Oke. Jadi di sini yang bisa pian kenali adalah dua kalimat yang digabung menjadi satu dengan kata sambung when atau while ya. Coba jawabannya dulu ya supaya lihat nih. Yesterday at 9 a.m. Nina was cooking when Atifah came. Nah, di dalam kalimat ini ada dua kegiatan yang terjadi bersamaan. Nah, tapi salah satunya itu prosesnya lebih lama. Yang mana yang prosesnya lebih lama? Yaitu memasak ya. Nah, sedangkan came itu singkat saja kan dia datang gitu. Nah, sekarang kalimat kedua. Banyak kopi yang ini supaya cepat waktunya. Kemarin pada jam 9 pagi, Nina sedang memasak sementara Atifah sedang nonton TV. Nah, ini dua-duanya kegiatannya prosesnya lama ya. Jadi nanti yang dipakai kata sambungnya adalah while ya. Bisa aja copy aja di sini supaya lebih cepat. Nah, yesterday at 9 a.m. Nina was cooking while itu artinya sementara Atifah was watching TV. Nah, itu. Paham ya? Nah, jadi when ini nih, when di sini itu artinya bukan kapan. Kenapa bukan kapan? Karena dia adalah kata sambung, ya. Nih. Kalau di sini while dia dua-duanya kegiatannya durasinya lebih lama. Nah, sekarang kita lihat ada subjeknya apa saja? Ada I,
he, she, dan it, dan you, we, dan they. Mereka selalu disertai dengan ada was. Kemudian yang ini adalah were. Kemudian nanti di sini ada plus verb 1 tambah ini. Ini rumus yang supaya diingat aja. Baru nanti ada kata sambung. Nah, kata sambung when atau while itu bisa di depan kalimat, bisa juga di tengah. Jadi nggak mungkin di akhir ya, antara depan atau di tengah. Nah, ini pasangannya. Kalau ada I pakai was, kalau he, she, it nggak pakai was, dan you, we, they pakai were. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Bisa saja ketikkan. Silahkan nanti dijawab lagi di chat box ya. Kita soalnya ini. Tadi malam jam 8 tadi malam ya, kembali. Jam 8 tadi malam aku mendengar suara saat ayahku sedang tidur. Oke, silahkan dicoba jawab di chat box. Nah, jadi di sini pokoknya kalau dua-duanya prosesnya lama pakai while, tapi kalau satunya singkat berarti dia pakai when saja. Ayo, silahkan dijawab. Jam 8 tadi malam, aku mendengar suara saat ayahku sedang tidur. Oke, sudah ada yang cepat sekali menjawab ini. Siapa? Ada Gasani. My father's voice when asleep. Oke, sedikit lagi. Oke, yang lain? Ayo, jangan dijapri kalau misalnya ragu-ragu menjawab dan hanya saja yang mau baca gitu, yang mau baca. Gasani tetap dapat poin, hampir betul, sedikit lagi. Nanti saya jelaskan ya, kenapa belum tepat, belum 100% gitu. Ayo yang lain, baru Gasani yang bisa. Oke, ada siapa lagi? Ada Fatia. I heard some while my father sleeping. Oke. Masih belum 100% juga, tapi sudah mencoba. Depannya sudah betul. Lihat pola kalimat yang ada di contoh tadi, nak. Nina was cooking when Atifa came. Nina was cooking while Atifa was watching TV. Jadi satunya itu, oke, Naila juga menjawab. I was heard a voice. Oke, sedikit lagi juga masih belum 100%. Siapakah yang menjawab 100% benar? Ada Nabila. I heard someone sleeps. Oke, belum tepat lagi juga. Mungkin karena masih bingung, tapi nggak apa-apa. Jadi saja tahu ya. Nggak apa-apa, nilainya tetap ada. Siapa lagi yang mau nyoba? Ayo. Mati ya. Nah, yang mana yang mendengar atau kan karena ini ada kata kapan, saat ya, saat itu berarti pakai when. Berarti salah satunya aja pakai. Oke, Haliza betul jawabannya loh. 100 buat Haliza ya. Yang lain masih 90-an. Sisi juga betul. Oke, good job. Alhamdulillah. Oke. Ya. Nggak apa-apa, soal pertama masih belum betul, tapi 2 orang nih betul semua ya. Betul keduanya, saja foto dulu nih.
Ya, sudah foto jawabannya yang sudah. Ada Nabila. Biasanya Fatia. Ya. Ya, jadi nak ya, jawabannya adalah at 8 o'clock last night. Saya copy deh jawaban yang betul tadi ya. Terima kasih sudah. Boleh pokoknya waktu itu di depan atau di akhir gitu aja. Nih. Jawaban yang benar adalah nih. At 8 o'clock last night, I heard a sound when my father was sleeping. Jadi mendengar itu kan cuma proses sebentar gitu. Nah, habis itu saat ayahku sedang tidur dan tidur itu prosesnya lama ya. Oke. Satu kali lagi ya supaya paham ya. Mudah-mudahan betul semua nih. Yesterday morning. Pagi kemarin ayahku sedang mencuci mobilnya. Sedangkan aku sedang belajar matematika. Oke, silahkan dijawab. Pagi kemarin ayahku sedang mencuci mobilnya, sedangkan aku sedang belajar matematika. Akan dijawab. Ya. Pagi kemarin ayahku sedang mencuci mobilnya, sedangkan aku sedang belajar matematika. Kedua-duanya prosesnya lama ya, ada proses mencuci mobil dan proses belajar. Oke, sudah ada yang menjawab. In the morning, my father was washing while I was studying math. Oke, very good. Halisa sudah menjawab betul. Yang lain, ayo. Sudah paham atau belum? Saya mau cek nih, pahamnya sudah sampai mana. Baru Halisa nih yang jawab. Yang lain, ayo. Saya mau tahu nih. Ada lagi kah yang lain mau coba? Naila, oke. Oke, betul juga Naila. Alhamdulillah. Ayo, yang lain mana nih? Baru Naila, Atifa. Iya, betul. Gasani. Betul, Gasani juga betul. Alhamdulillah. Nabila. Oke, Nabila. Ujungnya juga ditambah ing ya. Sedikit lagi tuh. Siapa lagi? Ya. Sudah? Okay, so the answer is saya kopikan jawaban ini ya. Nih. Nah, jawabannya adalah yesterday morning my father was washing his car while I was studying math. It is a good answer. Alhamdulillah. Nah, itu untuk materi
Past continuous ya anak ya. Alhamdulillah ya paham. Meskipun cepat-cepat. Tolong acungkan jempol ya kalau paham. Jempolnya. Iya, jempol online. Oke, terima kasih Atifah. Terima kasih lagi. Nina, terima kasih Nahila. Dosani Anggita, Fatia. Ya, alhamdulillah ya. Sudah Akwina juga alhamdulillah. Nah, sekarang materi terakhir saja jadikan sangat mudah. Jadi materinya adalah short message text, pesan pendek. Sama yang biasa pian chatting itu sama tuh, short message juga maksudnya. Nah, yang perlu diingat adalah poin RCS. R itu untuk receiver, penerima, kemudian content, dan pengirim, sender, RCS. Dan 5W, 1H. Ya, SW lagi. 5W, 1H. 5W apa aja? Ada who, ada what, ada when, ada where, dan ada why. Dan terakhir adalah how. Pokoknya dia menyesuaikan dengan isi teks. Saja kasih contoh untuk teks pendeknya. Misalkan, Dear Mom, ini memo gitu ya. Misalnya, bukan asal-asal. Dear Mom, I will come, waktu 10 menit lagi nih. Come back late. Please don't wait. Don't wait for me. Don't worry about me too much. Ya. Please don't worry about me too much. Nah, from Annie misalkan. Jadi di sini receivernya adalah mamanya, penerima pasti di atas ya. Kemudian konten ini pasti di sini isinya, isi surat, dan S-nya pengirimnya, sendernya. Misalnya pertanyaannya, who is the sender? Berarti Ani. Who is the receiver? Berarti momnya. Kemudian what? What is the message about? Tentang apa pesannya katanya? Tentang Ani will come back late ya. Kemudian when? When is the message sent? Kapan bisa dikirim? Where is Ani now? Misalnya pokoknya kaitannya tentang itu, tapi yang ada di isi surat ya. Nah, kayak gitu aja untuk pengayaan. Kita mulai. Mudah-mudahan sempat ya, tapi beberapa soal mungkin. So, let's look at this one. Nomor 1 langsung, ayo kita jawab. Ini soal PTS ya. Silakan dijawab untuk nomor 1. Masih ingatkah? When did you get up? Kalau get up, perubahannya menjadi apa, nak? Karena materinya past tense ya kemarin. Akan diketik atau voice? Bisa. Yang mana? Ayo, waktunya sisa 8 menit. Kita harus cepat. Get up. When did you get up? Di sini kemarin banyak yang salah juga karena banyak yang menjawab woke up. Nah, siapa? Ada yang tahu jawabannya nomor 1? Ya, jawabannya adalah yes, got up. Jadi ingatkan jawabannya adalah got up ya, nomor 1, bukan woke up. Karena kata pertanyaannya adalah get up ya. Nomor 2, what did you bring last night? Terima kasih Halisa yang sudah membantu menjawab ya. Nomor 2, what did yang aktif menjawab pun saya kasih tambah nilai ya. Waktu kita sisa 7 menit. What did you bring last night? Jawabannya menjadi apa? Titik-titik. Bring menjadi
Bring menjadi apa, nak? Ya, ada yang mau menjawab. Ada Meida dan Naila. Oke, Gasani juga menjawab. Naila tadi menjawab juga ya. Got up betul ya Naila. Yang kedua adalah brought. Oke, nilai untuk Gasani, Naila juga Meida. Betul jawabannya brought ya. Ingat kalau tulisannya B-R-O-U-G-H-T. Brought. Selanjutnya number next one. Ini masih ingat juga kan soalnya? Apakah A, B, C, atau D? What is the dialogue about? Clue-nya ada di kata first, I changed the mode into HD, into HD. Then I adjusted the lighting on the phone camera. A, B, or C, or D? Ya, jawabannya adalah B, betul. Meida, Fatia sudah bantu menjawabkan dengan cepat. Juga ada setting a phone camera, betul. Fatia juga betul. Oke. Selanjutnya, yang ini sudah Ustazah jawabkan. My father and I visited, ya. Jadi bentuk keduanya visit menjadi visited. Kemudian ini juga, pokoknya kalau kalimat positif, past tense itu dia selalu berubah bentuk nih, arrive dan had. Ingatlah jawabannya. Kemudian yang ini, nah menyusun kalimat. Masih ingatkah jawabannya ini apa? Silakan diketik jawabannya. Menjadi apa kalimatnya? Ayo, siapa yang bantu menjawab? Waktu sisa 4 menit. Gimana? Apa jawabannya? Ya. Pasti ingat masih jawabannya. Ayo, ayo. Miss Indah, titik-titik apa? Oke, ada yang bantu menjawabkan? Iya, reluctant to go outside. Good job. Jadi jawabannya adalah Miss Indah was reluctant to go outside. Ada Atifa juga Meida yang bantu menjawab. Terima kasih, nak. Reluctant itu artinya enggan ya. Selanjutnya, next one. What did Daud do with his friends yesterday? Daud ngapain nih sama teman-temannya nih, gambarnya nih. Daud bermain sepak bola dengan teman-temannya kemarin. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Ya, ada sudah yang bantu menjawabnya. He played football with his friends yesterday. Jadi play-nya menjadi played ya. Oke, atau Daud played football with his friends yesterday. Good job buat Meida. Terus, how? Nah ini sudah saja bantu jawab. Oke, ada yang mau bantu tadi? Iya, Naila. Oke. Tadi jawabannya adalah played ya. Oke. Nah ini sudah saya jawabkan ya. How did you make? Betul. Kemudian yang ini juga, when did you win the English competition? Nah, selanjutnya yang ini, sisa 2 menit. Yang ini, nak. Silahkan dicoba jawab. Saya tunggu. Ya, jawabannya apa?
Yuk, siapa yang bantu? Ini ada siapa ini? Who took the storybook? Oh, ada Nada dan juga Meda ya. Nomor 2, who took 21? Who took the storybook from the school library ya? Oke, itu yang benar. Who took 21 the library? The-nya berarti bisa 5 atau 8. Jadi nanti tergantung pilihan kalimat ya. Who took the storybook from the school library? Itu jawabannya. Selanjutnya, terima kasih Naila, Meida, juga Nada. Selanjutnya silakan yang define ini kurang dari 1 menit. Berarti habis ini kita langsung pengayaan, tapi di waktunya kapan ya? Sabtu deh, kalau bisa. Silakan yang ini kalau sempat nih, ayo cepat. Did find mother's wear she dan necklace. Ya, ada yang cepat sekali menjawabnya. Siapakah dia? Waktunya sedikit lagi. 415236. Where did she find mother's necklace? Betul jawabannya. Nada dapat poin. Thank you very much. Ya, where did she find mother's necklace? Itu ya. Kalimat perbandingan ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama, ingat ayo apa? Positif, degree. Kemudian yang kedua adalah comparative. Dan yang ketiga adalah superlative. Nah, positive degree itu maksudnya dia mempunyai kedudukan yang sejajar. Nah, di dalam kalimat perbandingan digunakan kata sifat ya. Jadi selalu kata sifat. Misalkan beautiful, handsome, short, tall, etc. dan lain-lain. Sekarang saja kasih contoh. Siapa ya namanya? Sabrina. Tingginya dengan Ardina. Lutfun deh. Sabrina sama tingginya dengan Ardina. Maka kalimat bahasa Inggrisnya Sabrina is as tall as Lutfun. Itu ya. Sabrina sama tingginya. Jadi dia nggak ditambah macam-macam, cuman ditambah kata sifat aja di tengah-tengah s-nya. Aduh, salah. Selanjutnya, komparatif. Kita mulai dengan satu suku kata. Satu suku kata itu maksudnya adalah cara ngebacanya satu kali saja. Misalkan, tall. Nah, satu kali ya. Itu. Kemudian, Sabrina is as tall as Lutfun. Yang pertama, Sabrina lebih tinggi dari Lutfun. Maka kalimat untuk komparatifnya adalah Sabrina is taller than Lutfun. Gitu ya. Kemudian untuk yang 2 suku kata, ini ada dua cara gitu. Tapi biasanya yang dipakai adalah yang sering dipakai dipakai di orang banyak gitu ya. Misalnya kata friendly. Friendly itu 2 kali baca ya. Friendly. Jadi dia masuk ke 2 suku kata. Nah, kamu bisa pakai more friendly juga friendlier. Nah, sekarang saja mau pakai yang more friendly. Sabrina is more friendly than Lutfun. Kemudian yang 2 suku kata atau lebih. Nanti membahas pengayaannya di akhir ya. Seperti misalnya kata mahal. Mahal bahasa Inggrisnya expensive. Expensive ada 3 kali baca ya. Expensive. So, tasnya Sabrina's bag
is more expensive than Lutfen's bag. Nah, itu. Ya, sekarang yang superlatif. Superlatif ini maksudnya adalah tingkatan paling. Tingkatan atas ya. Nomor 1. Misalnya Sabrina. Sabrina adalah yang paling tinggi dari semuanya. Sabrina is the tallest of all. Tuh, kemudian yang kedua. Sabrina yang paling ramah dari semuanya. Sabrina is the most friendly person of all. Kemudian yang dua, suku kata atau lebih. Tasnya Sabrina paling mahal dari semua tas gitu ya. Sabrina's bag is the most expensive bag of all. Oke, sampai situ paham ya? Next, kita bicara tentang 5 kosakata yang tidak terpengaruh dengan ketentuan ini. Mereka adalah, masih ingat yang sudah dijelaskan di PPM? Good, ada bad, kemudian far, little, kemudian much. So, untuk good, kan kalau aturan yang tadi itu pakai gooder. Nah, tapi dia nggak pengaruh. Jadi yang sebenarnya adalah better. Ya, lebih baik itu better, bukan gooder ya. Dan the best, untuk yang paling baik. Selanjutnya untuk bad, lebih buruk. Bukan better, tapi worse. Dan yang paling buruk adalah the worst, ya. Kemudian far, lebih jauh, bukan farther, no, tapi further. Kemudian yang paling jauh nanti menjadi the furthest, ya. Selanjutnya ada little. Little itu less, bukan littler ya, nggak ditambahin er, tapi less. Kemudian dia menjadi the least. Dan yang terakhir, much bukan mucher, no. Yang benar adalah more dan the most. Oke, supaya paham kita silang yang salahnya. Semuanya aja disilang ya. Ini salah ya penggunaannya kalau yang seperti ini. Oke. Nah, itu dia penjelasan singkatnya tentang degree of comparison. Sekarang saja mau tahu paham atau tidaknya, silahkan acungkan jempolnya. Jempol online. Ya, iya, terima kasih yang sudah mengacungkan jempol. Ada berapa yang mengacungkan jempol? Yes, terima kasih, terima kasih. Saya SS dulu ya ininya kesimpulannya di grup. Oke, selanjutnya kita bicara tentang past continuous. Past continuous itu adalah gabungan dari dua tenses yang sudah kita pelajari di semester 1 ya. Alhamdulillah. Jadi ada past tense dengan continuous tense. Nah, saya langsung ke contoh kalimat. Kemarin pada jam 9 pagi Alisa sedang membaca buku saat ibunya datang. Oke. Nah, untuk bahasa Inggrisnya, jadi
dalam past continuous itu dia ada 2 kalimat yang digabung jadi satu pakai kata sambung. Kata sambungnya itu adalah when sama while ya. Jadi kalau biasa kata when itu adalah kata tanya dan kita artikan kapan, tapi untuk kalimat di dalam past continuous nanti artinya berubah menjadi saat atau ketika ya. Nah, penggunaannya ada perbedaan. Jadi kalau while, kalau pengen menggunakan while itu untuk kejadian yang dua-duanya pakai ing. Maksudnya adalah durasinya itu lama dua-duanya gitu. Nah, kalau pakai when saja berarti nanti salah satunya yang durasinya sebentar dan salah satunya itu yang durasinya lama. Nah, ini ada yang sedang baca buku dan ada yang datang gitu. Nah, jadi yang lebih pendek adalah datang, nanti kita pakai past tense dan di sini yang sedang itu pakai yang ing. Yesterday at 9 o'clock a.m. Alisa was reading a book when her mother came. Nah, itu ya. Atau arrive sama aja. Nah, jadi yang ini nggak pakai ing ya, yang karena apa? Durasi kegiatannya sebentar saja. Nah, sekarang untuk yang pakai ing dua-duanya, supaya ada perbandingan, kita pakai ini. Ada copy paste, tapi usah diedit di sini. Jadi, kemarin pada jam 9 pagi, Alisa sedang baca buku ketika atau sementara ibunya sedang itu tuh deh, salah. Kemarin pada jam 9 pagi Alisa sedang membaca buku sementara ibunya sedang memasak. Nah, jadi di sini dua-duanya itu kegiatannya lama. Jadi bahasa Inggrisnya adalah yesterday at 9 o'clock a.m. Alisa was reading a book. Nah, jadi karena dua-duanya lama, kita pakai while. While her mother was cooking. Ya. Oke. Jadi itu saja. Nah, loh. Jadi dua begini. Bisa ya? Loh. Aduh. Gimana dong? Kita ya hapus dulu ya. Jadi ribet. Nah kan? Kenapa? Astagfirullah. Salah nak. Nah. Gimana ya caranya? Oh ini jadi dicoret ya. Maaf ya segini. Ini salah ya yang ini. Nah, ini salah, yang benarnya adalah yang di bawahnya. Oke. Nah, itu deh. Terdouble kira itu terhapus ya. Nah, sekarang untuk subjek berarti nanti adalah I, kemudian he, kemudian she, kemudian it. Ini semuanya pakai was. Kemudian ada you, ada they, dan ada we, dan ada we. Ini semuanya pakai were. Nah, kemudian nanti di sini ada plus verb ing. Verb 1 dan ing. Terus ada when atau while. Nah, when atau while ini bisa di depan atau di belakang. It is absolutely okay. Ya. Alright.
Dari dua materi tadi, sekarang yang tidak PTM, silahkan diketik di chat box untuk menjawab ya. Simak soalnya baik-baik. Untuk soal pertama tadi yang membandingkan, tulislah anaklah, saya mau ambil nilai. Randy lebih tua dari Ari. Silakan tulis bahasa Inggrisnya. Randy lebih tua dari Ari. Saya tunggu yang tidak PTM. Silakan dijawab. Randy lebih tua dari Ari. Yuk. Oke, silakan. Oke, Hanifa, Randy is older than Ari. Siapa lagi yang jawab? Untuk benar salahnya nanti di akhir kita cek ya. Yang belum jawab ada Sabrina, Randy is older, Yevi, Dinda, Randy, Nurul Iza. Oke. Oke, ada Lutfun. Saja foto ya yang jawab. Nilainya masuk ke nilai latihan. Dan ada Felita, siapa lagi nak yang belum? Felita, ya, selanjutnya nak, untuk yang tadi, yang materi barusan, silakan diketik ya, yang belum, yang jawabannya, betul ya jawabannya semuanya. Randy is older than Ari, betul. Oke, selanjutnya kemarin pagi aku sedang tidur ketika ayahku sedang mencuci mobilnya. Ayo, siapa yang mau jawab? Ketika atau sementara ayahku sedang mencuci mobil. Silakan dijawab. Yang BDR, yang PPM sudah semua nilainya. Yuk, silakan. Ditunggu. Yang belum nilainya silakan segera dijawab. Kemarin pagi aku sedang tidur sementara ayahku sedang mencuci mobilnya. Ditunggu. Oke, sudah ada yang masuk jawabannya. Yesterday morning I was sleeping when my father was missing. Oh, excellent. Sabrina, Hanifa, yang lain? Nanti dicek jawabannya terakhir. Yuk, yang lain yang belum. Yesterday morning I was sleeping when my father was washing. Nurul Iza sudah. Yevi sudah. Fania Kisha sudah. Oke, foto ya. Apa lagi? Lutfun, Rita Aileen, oke. Linda, oke. Lutfun, oke. Ya, oke. Kalita sudah? Iya, itu dia jawabannya. Dan selanjutnya, oke, sebelumnya untuk materi ini, oh ya, saya SS dulu. Oh ya, saya SS kan dulu. Iya, sekarang
Clear dulu. Stop sharing. Ya, untuk pemahamannya silakan acungkan jempol online-nya. Terima kasih Hanifah, Lutfun, Sabrina, Lisa, Rehanum, Fania, siapa lagi? Arus Aisyah, Medina Afina, Nabila Sasabila, Yevi, Adini, Fania, Hanifah, Reza sudah tadi. Oke, selanjutnya terakhir materinya adalah yang short message text. Saya singkat saja karena ini paling gampang. Short message yang biasa kalian gunakan sehari-hari adalah chatting, juga termasuk itu ya. Nah, untuk polanya dia selalu ada RCS. Apa itu RCS? Receiver, content, dan sender. Ini selalu pasti ya. Walaupun misalnya ada kadang yang mau ringkas tuh nggak ditulis gitu. Nah, untuk contohnya misalnya, itu kan ada nilai praktek juga tuh. Ketahui saja bikin, atau misalnya pian chat kawan kah, pakai bahasa Inggris, tinggal di SS aja udah kirim ke Ustazah gitu. Nah, untuk prakteknya nanti yang speakingnya itu nanti saya jelaskan bagi yang belum, bagi yang BDR ya. Yang BDR belum dapat nilai speaking. Nah, untuk contoh, misalkan nih, dear mom, please don't worry about me too much. Oh ya, because I will come home late. Will come back late. Udah dari from Ani. Nah, jadi dear mom itu adalah yang paling atas pasti receiver-nya. Kemudian di tengahnya adalah isinya atau kontennya. Dan yang terakhir adalah sender atau si pengirim ya. Kemudian biasanya di pertanyaan itu selalu ada 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Ada who, ada what, ada where yang kemarin udah dijelasin, when, kemudian why, dan terakhir how. Jadi misalkan who is the sender? Siapa pengirimnya? The sender is Ani. Who is the receiver? The receiver is mom. What is the message about? Tentang apa pesannya? The message is about message to mom that she shouldn't be worried about Ani, yeah, because Ani will come home late. Where is the message located? Mungkin biasanya pesannya di mana? In front of the door atau di mana, biasanya kan ada pesan ibu sama atau anaknya. Nah, kayak gitu aja. Pokoknya tentang pesannya lah, nggak jauh-jauh dari pesan. Oke, langsung saja. Singkat aja kan ya untuk SMS. Paling biasanya kosakatanya sih. Yang sudah paham silahkan acungkan jempol lagi. Saja. Saja. Ya, Bina, bertanya Kak Bian? Iya saja. Itu kita kan tugasnya tuh kayak mencet kawan loh. Yes. Itu pakai yang 5W tadi itu kah? Oh, bukan. Pian pesannya aja, bukan yang 5W-nya. Pesannya. Misalnya, hello, siapa bisa yang pencet Adini? Misalnya, hello Adini, what are you doing right now? Kayak gitu aja, tapi teks pendek gitu. Atau misalnya memo aja, we will meet tomorrow.
So don't forget to bla bla bla. Kayak gitu nah, kayak pendek aja, pesan pendek. Gimana? Oke, ya. Yang bukan pertanyaannya ya. Pertanyaan itu nanti yang di soal maksud saja. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Saya lihat filenya dulu. Jadi untuk PAT itu ada 50 soal, 25-nya itu dari soal PTS, makanya kita ulangin ya. Karena kemarin belum ada membahas soal PTS, dan sisanya adalah materi yang 3 tadi ya, ya. Oke, sekarang kita ke pengayaan. Number 1, as you seen on the screen, ada when did you get up? Nah, ini juga banyak salah kemarin karena kurang teliti mungkin. Nah, get up, di sini kan pertanyaannya get up. Banyak yang menjawab woke up. Coba, sekarang berarti jawabannya apa kalau get up? I ... at 6 o'clock in this morning. Silahkan ketik jawabannya di kolom chat. Get up menjadi apa? Oke, ada yang sangat gercep sekali. Got up. Oke, ada Fania, ada seperti ini. Iya, betul. Terima kasih yang sudah sangat cepat sekali menjawab. Nah, itu dia. Berarti alhamdulillah ngerti ya. Jadi kalau pertanyaannya get up, berarti jawabannya got up. Nah, sekarang siapa lagi selanjutnya? Oke. Valita juga. Oke. Sip. Thank you. Next one. Nggak ada nomornya di soalnya. What did you bring last night? Oke, berarti kata kerjanya adalah bring. Dan bentuk kedua dari bring adalah, silahkan dijawab. Nih, kata bring. I blah 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 a cake to your house last night. Maka jawabannya adalah, silahkan diketik di chat box. Oke, siapa ini yang jawab? Ya, ada boat. Oke, masih ragu. Ada yang bisa membenarkan? Ada buy, ada boat ya. Kalau membeli, boat. Tapi kalau bring apa? Iya, ada yang betul nih. Brought, betul. Ngetri lah jawabannya lah. Jadi bukan boat, karena boat itu buy. Tapi kalau bring, membawa, bentuk lampaunya adalah brought. Betul. Oke, good job. Next ya. Nah, ini soal berikutnya. Oh, this picture looks awesome. How did you take it? What is the dialogue about? Apakah taking a photograph? Apakah setting a camera? Adjusting a smartphone, looking for photo object. Nah, petunjuknya ada di sini nih. First, I changed the mode into HD. I adjusted the lighting, ISO. Berarti itu lagi ngapain? A, B, C, or D? Iya. Setting a phone camera. Betul sekali. Jawabannya adalah B. Iya, betul. Dia lagi men-nyeting kamera handphonenya. Oke, next one. Ini sudah saya jawabkan lah. Jadi ingatkan, kalau waktunya sisa 10 menit. Kalau dia kalimat positif, dia selalu berubah. Entah itu perubahannya beraturan ataupun tidak. Nah, ini materinya yang sudah lewat. My father and I visited. Ini jawabannya. Kemudian, we blah 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 at grandma's house arrived. Dan yang terakhir, we had lunch together. Tuh. Nah, next one. Ini yang belum dijawabkan. Silakan disusun angkanya saja. Atau mau langsung ketik kalimatnya juga boleh. Kita mengulang PTS kemarin. Silakan dijawab. What is the answer for this number? Ya, siapa nak jawabkan?
Ayo, jawabannya apa? Ustazah, Pun. reluctant itu apa? Reluctant itu enggan. Oh, enggan. Ya, Terima oke. kasih. Yo, terima kasih sudah bertanya. Ya, yo, jawabannya apa? 8 menit lagi. Ayo. Ayo, 8 menit lagi. Iya, ada yang bertanya, ada yang ragu-ragu nih. 6, berapa tadi katanya? 6, 3, 7, 1. Nah, ada yang ragu-ragu, ada 4512 atau 1452. Oke, jadi jawabannya, Miss Indah was reluctant to go outside. Miss Indah enggan untuk keluar rumah. Jadi apa? 6, 3, Miss Indah was 6, 3, 7, 1, 5, 4, 2. 6, 3, 7, 6, 3, 7, 1, 4, 5, 2. So the answer is, iya. Ada yang betul ya? Oke. Next one. Nah, ingatlah jawabannya itu. What did Daud do with his friends yesterday? Nih, gambarnya lagi main bola. Daud bermain bola dengan temannya kemarin. Kalimatnya seperti apa? Silahkan dijawab. Ayo. Gimana kalimatnya? Ada yang bisa, nak? Daud bermain bola dengan temannya kemarin. Bermainnya berubah menjadi bagaimana? Kalau kalimat positif. Yes, ada yang jawab ini. Daud was playing. Kita yang past tense-nya, bukan past continuous. Kecuali pertanyaannya, what was Daud doing? Nah, jadi ini karena nggak pakai ing, jadi jawabannya juga tidak pakai ing. Berarti bagaimana? Ya, ada yang bisa jawab? Saya kasih nilai tambahan. Oke, ada yang jawab siapa nih? Daud was played. Daud played ball. Oke, betul. Sabrina nih. Daud played football with his friends yesterday. Pokoknya lihat pertanyaannya. Kalau nggak ada ing-nya, berarti jawabannya juga tidak ada ing-nya. Tuh. Yang tadi betul ya jawabannya. Daud played football with his friends yesterday. Next, how blah 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 you a beautiful kite. Jadi dia pakai did. How did you make a beautiful kite 2 days ago ya. Terus yang ini when blah 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 you blah 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 the English speech competition. When did you win the English speech competition? Kemudian yang ini ayo disusun lagi. Siapa yang telah mengambil buku cerita dari perpustakaan sekolah? Bahasa Inggrisnya gimana? Siapa yang telah mengambil buku cerita dari perpustakaan sekolah? Oke, silakan dijawab. Nomornya boleh. Ada yang ingat? Ya, jawabannya. Dua, who had taken. Ada kata had-nya, tidak ada ya, jadi langsung saja. Di sini apa? Who took, nggak pakai taken. Sesuaikan kalimatnya. Who took the storybook from the school library. Itu betul.
Who took the storybook from the school library? Berarti jawabannya 2, 1, 5, 7, 4, 8, dan 6, dan 3. Untuk the-nya tuh sesuaikan sama pilihan jawaban ya. ABCD-nya. Oke. Nggak apa-apa, yang penting sudah mencoba ya. Right, next one. Number this one. Did find mother where she dan necklace? Ayo dijawab. Di mana dia menemukan kalungnya ibu? Apa bahasa Inggrisnya? Di mana dia menemukan kalungnya ibu? Di mana dia menemukan kalungnya ibu? Ayo dijawab. Waktunya sisa 2 menit. Di mana dia menemukan kalungnya ibu? 2, 1. Where did she find her mom's necklace? Jadi kalau bahasa Inggris itu ditukar posisinya. Kalau bahasa Indonesia kan kalungnya ibu, tapi kalau bahasa Inggris mom's necklace. Jadi nomornya berapa tuh? Kita cek dulu. 4, 1, where did she? 5, 4, 1, 5, 2, 3, 6. Betul. Iya. Good job. Next one. Ini ya. Who recorded Wisnu's performance in the skate competition? Siapa yang merekam? Satu nama saja. Apakah Rendra, Kinar, Wisnu, atau Edo? Iya, Edo. Edo. Oke, Edo. Betul, jawabannya adalah Edo. Next one. Last semester, I went to Bandung. Nah, ini sudah saya jawabkan nih. Yang ini jawabannya dia berlibur sama keluarga ya, to have a vacation. Nah, terus ini nih yang banyak salah kemarin. Terkecoh dengan train ya. Nah, sedangkan train itu, jadi kereta api itu dia baru ke Kiara Condong, stasiun Kiara Condong. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah tujuannya di Bandung. Nah, di sini ada nih, setelah tiba di stasiun, ayahnya memesan taksi online. Jadi jawabannya adalah online taxi. Ingatin ya jawaban itu. Kemudian next-nya adalah nih. Last one, English teacher. Nah, ini sudah saya jawabkan juga. Tolong diingat jawabannya. Where did the writer go to collect data? Jawabannya adalah the ocean world of the zoo. Kemudian, what did the writer probably feel that day? Apa yang dirasakannya? Nah, jadi di sini kan dia bilang very happy. Jadi kalau misalnya Pian bilang I am very very happy. Karena itu pemborosan kata, jadi Pian langsung aja bilang delighted ya. I am so delighted. Kalau yang baru datang tidak bisa menyimak. Ya, yang pertama nih kemarin jawabannya got up karena bentuk kedua dari kata get ya. Kemudian yang kedua ini bentuk kedua dari bring adalah brought ya. Jadi banyak yang salah dikira bought padahal buy itu perubahannya bought. Tapi kalau bring menjadi brought ya. Nih brought tuh. Selanjutnya yang ini kemarin adalah setting a phone camera. Kemudian my father and I ini sudah ada jawabannya. Saya ulang lah yang baru datang. Visited, arrived, dan had. Nah ini jawabannya. Kemudian yang ini kemarin juga sudah dijawab sama-sama. Jawabannya adalah Miss Indah was reluctant to go outside. Jadi Miss Indah, reluctant itu artinya enggan. Enggan pergi keluar rumah. Kemudian yang ini, what did Daud do with his friends yesterday? Yang dari soal PTS kemarin ya. Nah, ini gambarnya kan bermain bola. Kemarin Daud dan temannya bermain bola. Kata play, yang kan bermain itu play. Jadi play itu dirubah bentuk kedua menjadi played. Jadi jawabannya Daud played with his friends yesterday ya. Selanjutnya, how blah 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 you
a beautiful kite 2 days ago. Di sini jawabannya adalah did dan juga how did you make ya di sini. Terus ada lagi when you English speech competition. When did you win? Kapan kamu memenangkan kompetisi pidato bahasa Inggris yang lalu gitu. Terus ini masih simple past tense karena materinya simple past tense yang PTS awal. Jawabannya kan kemarin who took 21 ya. The storybook 5 7 from 4. The school library 8 di 6 3. Jadi the-nya ini 2 nih salah satunya lupa yang mana, yang penting sesuaikan sama pilihan jawaban ya. Kemudian, where did she find mother's necklace? Di mana dia menemukan kalungnya ibu. Where 4, 1, 5, 2, 3, dan 6 ya. Selanjutnya, ada nih teks tentang ini nih, yang Rendra sama Kinar. Nah ini jawabannya. Yang merekam siapa katanya? Yang merekam penampilan Wisnu di kompetisi skating minggu kemarin. Jawabannya adalah Edo ya. Diingat baik-baik. Kemudian selanjutnya, why did the writer go to Bandung? Untuk berlibur dengan keluarganya. Nah jawabannya to have a vacation with her family. How did they go to their destination in Bandung? Bagaimana mereka pergi ke tempat tujuan di Bandung. Nah, ini banyak yang salah. Karena terkecoh dengan ada di sini ada train ya, ada kereta api. Jadi, kereta api itu tujuannya cuma ke stasiun Kiara Condong, bukan ke Bandung. Nah, kalau ke Bandung, mereka ini ayahnya nih di sini my father ordered an online taxi. Jadi jawabannya online taxi. Selanjutnya lagi, what did the writer probably feel that day? Oh enggak, ini dulu. Where did the writer go? Kemana tujuan si penulis? Yaitu ke the ocean world of the zoo. Terus, what did the writer probably feel? Bagaimana perasaannya kalau pergi ke ocean world? Di sini dia bilang, I was very happy. Jadi biasanya kan Pian biasa bilang tuh I am very very happy. Nah itu adalah pemborosan kata. Jadi bisa aja Pian ganti dengan I am so delighted ya. Jadi nggak very 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 happy. Itu pemborosan ya. The assignment should be in a written text. Nah selanjutnya ada cerita ini kemarin, cerita yang jatuh dari pohon ya. Kecelakaan karena jatuh dari pohon. What is the text about? Berarti jawabannya adalah the writer's accident. How did the writer injure his arm? Bagaimana sampai dia cedera lengannya? Di sini ada he missed holding a branch. Karena di sini ada dia bilang dia ngelihat brown caterpillar, ada ulat bulu di batang pohon di depannya. Jadi dia apa sih namanya terkejut ya gitu. Jadi dia nggak pegang batang pohon dengan benar. Selanjutnya, how long did the writer not use his left arm? Di sini nggak dibilang juga berapa, tapi di sini ada kata kuncinya adalah mana ya? Almost 4 weeks nih. Nih yang terakhir nih. Hampir 4 minggu dia nggak bisa ngegunain tangan lengan ya. Jadi 4 minggu kan sama dengan 1 bulan. Selanjutnya, the writer from the text we know that. Jadi dia kena info apa yang benar sesuai teks. Nanti lihat aja jawabannya. Yang paling benar adalah the writer was scared of caterpillars. Di sini dia nggak dibilang juga takut, tapi ada kalimat bahwa nih, I was so startled, terkejut. Nah, ibaratnya kan orang kaget terus sampai jatuh gitu kan kayak ada rasa takut juga ya. Jadi jawabannya adalah
The writer was scared of caterpillars. Selanjutnya, yang ini kemarin jawabannya adalah 4, 1. Ya, rasanya C nih, betul. Dan C ya. Jadi 6, 4, 1, 7, 2, 5, dan 3. Selanjutnya, yang ini, what did the girl doing now? Nah, ini adalah materi continuous, sedang. Apa yang sedang dilakukan? Apa yang sedang gadis itu lakukan? Dia sedang makan. Berarti jawabannya, pokoknya kalau pertanyaannya pakai ing, jawabannya juga pakai ing. Jadi di situ adalah dia sedang makan, she is eating. Next one, what are you doing? I am blah 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 TV. Di sini lihat jawabannya ada watching. Kemudian what's wrong? You look worried. I am looking for my cat. Dia mencari kucingnya yang dia nggak terlihat seharian. Next, what are you doing right now? I am learning. Aku belajar berenang sekarang. Oke, selanjutnya. Ini udah apa belum ya? Coba dijawab dah. Yang hadir ada 14, alhamdulillah. Silakan ketik di chat box jawaban untuk ini. Yang materi yang barusan kita ulangi di kelas kemarin. Ayo. Randy, ini dulu, yang river. Kapuas River, kemudian Musi River, dan Bengawan Solo River. Jadi, Musi River, titik-titik, dan Bengawan Solo. Silakan diketik di chat box. Yang menjawab dapat nilai tambah. Yuk, cepet-cepet. Ayo. Silakan dijawab, nak. Musi River is blah 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 dan Bengawan Solo. Maka jawabannya adalah ya. Nggak ada yang bisa jawab kah? Oke, Ustazah kasih pilihan longer or shorter. Longer or shorter. Apa Lebron ilmu? Jawabannya longer atau shorter. Ayo dijawab. Is it longer? Oke. Siapa Lebron? Gimana Ustazah ngambil nilai kalau namanya Lebron Ilmi, mana tahu. Berarti nilainya buat siapa? Lebron Ilmi siapa? Oke. Ada siapa Lebron Ilmi? Ada Taufikur, ada Lebron Ilmi, ada Bobika. Dinar, Haris, betul, longer. Kemudian nilainya buat saya. Ayo diambil Dinar. Dan Mufa juga jawab longer. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah Musi River is longer than Bengawan Solo. Siapa lagi yang jawab? Topik. Oke. Good. Next one. Aco juga. Saja catatnya aktif nih lah. Saja anggap jawaban latihan lah. Where's my pen? Pulpen. Dia nyatet yang aktif ya. Ada Aco, Taufikur, Mufa, Dinar. Kemudian Haris, Axel. Bobby ya tadi ya. Ya, betul ya. Next one. Nih, Randy was born in 1996 and Sandra in 1995. So, Sandra is blah 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 then Randy. Apa itu jawabannya? Younger or older?
Iya, ada Nabil, ada Bobby, ada Haris. Nabil, Bobby, Taufik, Nabil, Haris. Ayo, younger atau older nih? Ada yang galau. Sandra tahun 95. 96, berarti Sandra itu lebih, ayo, younger, older. Sandra lebih muda betul sih? Lebih tua ya? Ya loh, 95 lahirnya. Razwa betul. Iya. Haris, Aco. Older ya, hati-hati tuh lihat sama tahun lahirnya. Oke, akhirnya betul ya. Oke, semuanya. Next, good morning, welcome to our shop. Nah, ini ada nih yang Ustazah blok ya. This one is ... interesting. Bagaimana kalimatnya kalau dia lebih menarik? Apakah interestinger atau more interesting? Interestinger atau more interesting? Kan ada dua kemarin polanya. Ada yang pakai ER, kayak older, younger. Nah, kalau interesting berarti nah, misalnya. Ya, jawabannya adalah more interesting. Good job. Selanjutnya, we will give you special ... a lower price on a product for sale. Apa tuh? Lower price on a product for sale. Persamaannya apa? Ini nak, ini nggak pakai yang tadi, tapi kayak persamaan kalimat. Harga murah pada sebuah produk untuk dijual itu biasanya apa yang ditulis orang? Ada apa di toko itu, ada apanya gitu. Ayo. Depannya D, huruf D. Harga murah. Nina, we would give you special, yes, discount. Bahasa Inggrisnya gimana tulisannya? Ya, discount. D-I-S-C-O-U-N-T. Itu betul ya. Oke, betul, discount. Next, kita beralih ke past continuous. Yang ini nih. Dua kalimat dijadikan satu dengan kata sambung when atau while. Masih ingat? Oke, kita coba. Yang ini, two thieves enter blah 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 the house while the other thief hide in the warehouse. Dua pencuri sedang memasuki rumah sementara satu pencuri lainnya bersembunyi di gudang. Oke, yang mana jawaban yang benar? Kita cek dulu nih, siapa yang masih ingat jawabannya? Yang mana? Kalau pakai kata sambung while, jawabannya yang mana? Kalau when, bagaimana? Ayo, A, B, C, atau D? Silahkan dijawab. Oke, jawabannya B, kata Bobby. Masih belum benar. Ayo, dicoba lagi yang lain. Bobby boleh membenarkan. Jawabannya C, kata Razwa. Jawaban C.
Dua jawaban berarti lagi lah A atau D. Nah, A atau D. Nanti saja jelaskan alasannya apa. A atau D. Nabil bilang jawabannya D. Yes, jawaban yang benar adalah D. Jeng jeng. Kenapa D? Karena kalau ada while, jadi while itu sementara. Maksudnya dia keduanya berkegiatan yang prosesnya lama. Jadi dia sedang memasuki rumah, kan ada proses dia mengendap-endap, terus perlahan gitu. Nah, yang satunya bersembunyi. Ada proses bersembunyi dan dua-duanya prosesnya lama waktunya. Jadi kalau lama dia pakai while dan dua-duanya pasti pakai ing ya. Nah, kenapa Pak yang D? Kan yang C mirip. Iya betul. Karena di sini ada dua perampok. Kalau lebih dari satu orang nanti pakai were. Ya, itu aja diingat baik-baik ya. Jadi jawabannya adalah D. Tadi yang benar jawab adalah Nabil. Yang lain dapat nilai juga, tapi yang sempurna tadi Nabil kata benar ya. Tapi diingat baik-baik jawabannya. Selanjutnya, Nadia record blah 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 for her YouTube content when her friend come. Oke, yang digunakan adalah kata sambung when. Yang mana jawabannya? Jadi kalau kata sambung when, salah satunya aja yang pakai ing. Tapi yang kegiatannya lebih lama prosesnya. Berarti yang mana? A, B, C, atau D? Akan dijawab. A, B, C, atau D? Oke, jawabannya B. Oke, yang lain? Jawaban B apakah betul? Belum betul. Kita lihat lagi ada yang jawab D. Yang D adalah belum betul juga. Kan salah satu aja pakai ing. Yang kalau D ini dua-duanya pakai ing. Ayo, sisa A sama C. A sama C, Jardinar B. Kita lihat apakah benar B. Yang benar adalah yang apa nih? Iya, yang C. Kenapa? Kenapa? Karena memasak itu prosesnya lama. Jadi itu yang pakai ing. Nih ya, were cooking. Karena pakai you, jadi were cooking. Arrive itu kan cuma sebentar. Jadi dia pakai a day saja atau past tense. Oke, selanjutnya masih banyak yang belum paham nih. Tapi ada yang paham, alhamdulillah. Next one is ini. Mr. Oscar, blah blah blah, drink a cup of tea when I blah 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 him yesterday. Silahkan dijawab. Di sini kata sambungnya when, berarti salah satunya aja pakai ing. Silahkan. A, B, C, atau D? Ayo jawab. B, C, B. B, C, B. C. Oke, antara B dan C. C. Jawabannya adalah betul, yang jawab C, 100. Ya. Siapa tadi? Ada Bobby, ada Nabil ya. Oke, yang belum insya Allah lebih paham. Kita coba lagi selanjutnya. The plane fly blah blah when it suddenly fall to the sea. Yang mana yang pakai ing, yang prosesnya lebih lama? Apakah terbang atau terjatuh yang lebih lama prosesnya? Silahkan dijawab A, B, C, atau D. Yuk, A, B, C, atau D? Flew was flying, flew was flying. Ya, jawaban Bobby B katanya. Flew was flying. Iya betul Bobby. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Nah, jadi proses yang terbang itu proses lebih lama daripada jatuh ya. Makanya yang jatuh hanya pakai fell. Betul. Oke, thumbs up for
all of you yang sudah nyoba dan juga yang sudah benar jawabannya. Next, nah ini dia menyusun kalimat loh. Silakan dipilih A, B, C atau D. Ditebak. Itu jawabannya. Jawabannya B kah? 3, 2. Oke, waktunya kan sisa 10 menit ya. Kita cepat aja. Jawabannya itu a ferry was crossing. 3, 6 ya. A ferry was crossing the river. 3, 6, 1. 4, when a thunderstorm. 7, stroke its deck. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya ingati jawabannya A lah. Selanjutnya, ketika hal itu terjadi, saya sedang melihat jendela. Yang mana jawabannya? Atau langsung aja. Apa nih? Yang ini. Langsung jawab pakai suara sih. Yang mana cepat. Nah, sisa 8 menit lagi. Nah. Nah, ini antara hal itu terjadi, sedang melihat. Jadi yang sedang melihat itu pakai ing. Jadi jawabannya adalah, when it happened, I was looking out of the window. Jadi jawabannya C lah. Selanjutnya, ini. Nih, apa nih? 3. My neighbors were playing loud music. Jadi 2, 3, 8, 3, 8, 7, 4, 3, 8, 7, 4, 2, all night, 6, while, 1, I was sleeping. Jawabannya B, ngertilah. Selanjutnya, nah ini yang terakhir pelajarannya tentang short message. Kemarin Kak tahu saja kuncinya adalah RCS atau RCS. Jadi receiver itu di atas, si penerima di atas, kemudian isi, the content-nya adalah di tengah, dan S-nya adalah sender. Jadi RCS, itu ingatin rumusnya. Nah, di sini berarti sudah jelas yang receiver adalah Dear Mom. Berarti pilihannya udah kelihatan nih, dua yang ini kan, C, B atau C. Jadi jawaban yang benar adalah yang terakhir kan 4. Nah, sudah dapat yang B berarti 2, 1, 3, 4. Karena tadi RCS. Kemudian yang berikutnya adalah ini love Mona susun menjadi susunan yang sempurna. Berarti yang R-nya adalah Dear Daddy, penerimanya ayahnya. Yang terakhir kan 1 ya. Nah, berarti tinggal 4, 2, 3, dan 1. Gitu caranya. Nah, selanjutnya, ayo jawab nih. Cepat nih. Bisa 6 menit. Dan sempat nih. Nomor yang ini apa jawabannya? Pesannya tentang apa nih? A, B, C, atau D? Apakah pulang lambat atau menjemput adik atau urusan orang tua atau menjaga rumah? Yang mana nih? Jawabannya A, B, C, atau D? Ayo cepat. Ayo. Don't forget to pick up your sister. Enak. Iya, terima kasih Nabil. Jawabnya katanya A. Belum tepat ya. Jadi poin utamanya adalah dia disuruh menjemput adiknya atau saudaranya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, siapa yang jawab B juga? Oke, B. Gak apa-apa ya. Yang belum benar artinya supaya lebih ingat jawabannya itu. Selanjutnya, kapan harus dijemput adiknya? Nah, sekarang itu jam 5 sore. Jam 5 sore itu masuk apa? A, B, C, atau D? Night kah? Morning, evening, atau afternoon? C, kata Razwa. Ya, betul. Jadi, evening itu dari jam 5 sore ya. Kalau afternoon, jam 2 sampai sebelum jam 5 sore. Selanjutnya, jadi jawaban tadi in the evening.
Where does Tati go to attend the funeral? Nama kotanya apa? Dia harus menghadiri upacara kematian ya, funeral atau penguburan. Dia harus pergi kemana? Waktu kita sisa 5 menit. Jawabannya apa, nak? Oke, ada yang cepat sekali menjawab. Yap, Topikur 100, Purworejo. Ya udah nih, rebut-rebutan poin aja lah. Jadi cepat nih soalnya waktunya bisa 4 menit. Selanjutnya, who is the sender of the message? Nih, ada Revi, what time will you leave? I have to finish my work. Thanks, Ria. Jadi, siapa katanya pengirim pesannya? Who is the sender? Siapa namanya? Ketik jawabannya. Siapa yang dapat poin? Yep, Revi. Pengirimnya, nak. Pengirim tadi kata saya di bawah kan? Iya, Ria. RCS, receiver content sender. Jadi yang pengirim ada di bawah, yaitu Ria. Ya. Selanjutnya, why does Ria write the message? Kenapa Ria menulis pesan, pesan itu? Karena dia pengen minjam printernya kan tadi. Because Ria wants to borrow atau wants to use Revi's printer. Mau minjem printernya si Revi. Selanjutnya nih. Dear Maya, apakah A, B, C, atau D? A katanya. Nah, ini bentuknya bentuk kedua ya. Apakah saw atau look for? I saw you atau I look for you? Aku melihatmu atau aku mencarimu? A atau B atau C atau D? Ayo cepat, 3 menit lagi. Cepat. Oke, bisa dijawabkan ya. Cepat nih. Jawabannya I look for you. Betul lah. D katanya. Betul, look for you. Nah, yang kedua, I look for you in your classroom. Ini C. Kemudian, but you were out. Please. Ya. Betul, classroom. Terus, please titik-titik me at the school gateway. Apa? Got, get, atau meet, atau met. After. Meet ya. Ngerti jawabannya meet. Kemudian ini after school, I need to talk with you. Selanjutnya ayo, cepat-cepat. 2 menit lagi. Apa topik dari teks ini? Terima kasih telah mengundangku. Kemudian katanya, I am really sorry I cannot attend. Apakah ini hope, farewell, thinking, atau apologizing? Thinking atau apologizing? Ya, betul jawabannya apologize atau minta maaf. Kesimpulannya apa? What can we conclude from the text? Jawabannya adalah Karin will attend Tutu's party. Jadi dia berjanji. Bukan ya. Dia nggak bisa hadir. Tutus lives in a new house ya. Jadi jawabannya B nih. Oke. Selanjutnya 1 menit lagi guys. Nah ini I'd like to remind you that you will have a meeting. Jadi jawabannya adalah to notice someone. Untuk mengingatkan ya. Terus what should Miss Stephanie do? Di sini dia bilang I have prepared all the documents. Waktunya sisa 1 menit. Jawabannya C ya, check the documents. Kemudian di sini ada jam 1 tepat. Nah, jam 1 tepat itu masih masuk noon. Ingat kan jawabannya noon. Sebentar lagi habis. Ini jawabannya room door. Ini jawabannya turn off the water tap. Ini jawabannya C, leave the house in safe condition. Dan terakhir adalah go.
Leave sama dengan go. Oke. Kalau misalnya dia berhenti, berarti waktunya habis untuk Zoom gratisan. Silakan acungkan jempolnya kalau sudah paham. Ya, terima kasih. Hobi aja kak yang paham. Yang lain, paham? Oke. That was the end. So, see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.